apakah setan benar-benar dibelenggu saat Ramadan tiba, Ustaz? Siapa nih nanya nih? Assalamualaikum Four Corners, selamat datang di perdana kita ya podcast Furkan Plus Corner. Dan kita kedatangan tamu spesial, ini ada Ustadz Salman. Sehat Ustadz? Alhamdulillah Rabbil Ustadz ya. Alamin. Sponsor by Circle Coffee Banda Aceh ya. Hari ini spesial banget karena kita memang perdana nih Ustadz buka podcast ya. Bismillahirrahmanirrahim Ustadz. Dan tema kita untuk hari ini persiapan menyambut Ramadan Ustadz. Nah, karena kan kita nih tanggal 10 ya per tag hari ini, itu udah ada 3 mingguan lagi Ustadz untuk Ramadan ya. Karena kan gini Ustadz, kita kan pengennya Ramadan tuh lebih baik Ustadz. Jangan kayak sekedar puasa-puasa aja tapi keberkahannya nggak dapat gitu kan Ustadz. Jadi dengan adanya Ustadz sini mungkin bisa sharing-sharing ilmu lah Ustadz ya. Karena ya ilmu kami masih inilah Ustadz udah lebih paham kan terkait bulan Ramadan. Emang untuk Ustadz nih, kan Ustadz dari ini ya Ustadz, kalau apa dari Darussalam Ustadz ya, pergi ya dari Darussalam dan S3 di Darussalam di UIN Araniri Ustadz. Di UIN Araniri. Kalau boleh tahu Ustadz, ininya kesibukannya Imam Masjid Raya Ustadz sekaligus. Kegiatan di ngajar di beberapa pengajian, kemudian sebagai kepala bagian tahfiz di Dayah Al-Atiyah untuk tahfiz Quran, kemudian Imam Rawatib Masjid Raya Baitur Rahman. Masya Allah. Boleh ya Ustadz, kita langsung aja masuk ke temanya Ustadz ya. Baik. Jadi kan kalau misalkan mau mulai Ramadan Ustadz ya, itu kan kita pasti harus perhatian kali ke bagian fisik Ustadz. Karena kalau kita nggak sehat, pasti secara jasmani, secara mental kita nggak siap gitu untuk menjalani Ramadan dengan penuh hati itu kan. Nah, bisa diceritakan Ustadz gimana caranya kita menjalani Ramadan tuh menjaga kesehatan agar tetap fit saat puasa dan ibadah-ibadah kita tuh bisa terlaksana semua Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang Ramadan tinggal menunggu beberapa hari lagi, maka memang kita perlu persiapkan. Sebagaimana kita mau masuk ke lembaga training, maka segala hal yang terkait dengan kebutuhan kita dalam training itu kita siapkan. Anggaplah saja ini Ramadan sebagai bulan training atau madrasah tarbiyah atau apapun namanya. Tentunya kita pingin ini bisa maksimal. Nah, cara untuk bisa memaksimalkannya adalah dengan melakukan pemanasan-pemanasan atau persiapan-persiapan. Nah, kalau tadi ditanya tentang bagaimana persiapan fisik, kalau kita memahami Ramadan itu dengan utuh, bahwa semua amal sunat berbanding wajib, semua amal wajib berbanding 70 kali lipat, berarti kan detiknya, menitnya, jamnya, harinya, pekannya, bulannya itu berkah semua. Maka untuk meraih keberkahan yang tiada tara itu perlu fisik, supaya kita dapat melewati Ramadan dengan berbekal fisik yang sehat dan mendapatkan pahala yang besar. Maka yang pertama dari sekarang kita perlu memperhatikan fisik kita, kesehatan kita, apa yang perlu kita minum atau apa yang perlu kita perhatikan. Berarti kan kita perlu check up. Ya, mau check up-nya general check up atau check up yang terkait dengan kebutuhan kita saja, supaya nanti begitu kita masuk satu Ramadan kita sudah dalam kondisi fit.
Jadi yang pertama mengecek kesehatan. Yang kedua, kita mulailah untuk membiasakan diri badan kita atau fisik kita melakukan hal-hal yang nanti pada Ramadan akan kita kerjakan. Misalnya kalau misalnya kita selama Sya'ban atau Rajab kita duhanya bolong-bolong, berarti kan fisik kita harus bisa dipaksa untuk sholat duha setiap hari. Puasa juga dari sekarang kita biasakan supaya nanti tidak ketika hari pertama langsung tepar, langsung kaget, langsung lemas. Udah akhirnya yang seharusnya kita itu bulan ibadah akhirnya banyak tidur. Ini relate kali ya ada anak muda nih, Ustaz. Nanti akhirnya dibilang apa? Kan tidurnya orang puasa ibadah. Bayangkan kalau tidurnya saja ibadah, bagaimana aktivitasnya? Kan berarti kan yang diharapkan kan bukan memperbanyak tidur, tapi memperbanyak ibadah. Makanya kalau fisik kita sehat, bugar, fit, itu akan bersemangat kita dalam memperbanyak amal soleh. Tapi kalau badannya nggak fit, nggak sehat, nanti bawaannya tidur. Jadi cek kesehatan dari sekarang, membiasakan diri, membiasakan tubuh dan fisik dalam beraktivitas ibadah supaya nggak terkejut badan. Yang ketiga, kita olahraga ringan, minum vitamin-vitamin atau suplemen-suplemen yang bisa untuk meningkatkan vitalitas kita. Ya, menarik Ustadz. Tadi Ustadz ada menyinggungkan bagian makanan, Ustadz menjaga pola makan kan. Pola makan. Ada saran nggak Ustadz? Maksudnya tuh pola makan tuh seperti apa yang kita jaga? Apakah kita harus makan yang mengurangi lemak atau kita harus banyakin protein? Yang gitu-gitu Ustadz. Maksudnya gimana cara kelola makannya? Kalau kita dalam puasa, sunnahnya apa? Yang pertama kan buka puasa dengan kurma. Ini sekaligus sebagai introspeksi kita. Kita tuh kalau dibuka puasa, menunya ramai. Risol, bakwan sana. Risol, bakwan. Yang berminyak-minyak itu menjadi favorit. Nanti ditemani dengan saus. Udah. Jadi kurma itu nggak dilihat. Dibagiin udah simpan ya Ustaz. Udah makan gorengan. Nanti bukan teh hangat tapi es yang dicari. Es campur, es teler. Nah ini kan perlu kita mendalami tentang bagaimana sunnah Nabi dalam mengatur pola makan pada iftar. Nabi itu dia iftarnya dengan kurma. Nah kurma, apakah kurmanya kan ganjil 1, 3 gitu kan. Yang kedua memulai dengan yang manis-manis ya, karena kurma itu manis ya, jadi kan pakai teh hangat. Nah, atau yang panas-panas lah untuk mengganti kekurangan cairan kita. Kemudian yang ketiga ya keseimbangan antara yang kita makan dengan yang kita minum dengan kondisi. Kan kata Nabi itu kan di dalam perut kita ini perlu disetting 3. Sepertiganya makan, sepertiganya minum, sepertiganya adalah udara. Ya, maksudnya jangan semuanya diisi dengan makanan dan minuman. Kalau kita banyak makan, banyak minum, itu nanti otomatis membuat perut kita full. Betul, Ustaz. Kalau perut kita full, bawaannya lemas.
ketika bawanya lemas, nanti ujung-ujungnya tidur. Ibadah kurang Ustaz. Jadi ini niat kita nanti malam mau tarawih. Niat kita mau tadarusan. Tapi pola makan kita di buka puasa itu akan membuat terhalangi kita untuk melakukan apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena kebanyakan makan, kebanyakan minum, akhirnya ya badan lemas dan tidur. Nanti lagi-lagi tidurnya orang puasa ibadah. Oke, Ustaz. Kan tadi tidur ngaruh ya, sebegitu ngaruh sebenarnya untuk kelancaran puasa kita, Ustaz, ibadah-ibadah kita. Nah, untuk pola tidur nih ada nggak, Ustaz, kayak saranin misalkan kita malam kan, karena nih biasanya ada ngaji-ngaji tadarus juga, Ustaz. Nah, itu kan mungkin bisa di kayak jam 12 lewat juga, Ustaz. Nah, itu gimana, Ustaz, cara memanage waktunya tuh supaya kita tetap bisa ibadah, tadarus kita dapat, tahajud kita dapat, semua sunnah kita dapat, tapi ketika paginya kita nggak terlena dengan tidur gitu, Ustaz. Nah, apalagi buat kita mungkin yang nggak ada kegiatan tuh terlena pasti dengan tidur, Ustaz. Inilah yang tadi saya katakan di awal, perlu pembiasaan. Dari Sya'ban inilah kita buat pemanasan dalam kita melakukan amal soleh di bulan Ramadan. Semua keinginan kita, mau tarawihnya, witirnya, tadarusnya, qiyamul lailnya, macam-macamnya, itu kan tetap pada akhirnya akan ditentukan oleh sejauh mana kekuatan fisik kita. Nah, apalagi misalnya kalau tidurnya larut. Tadarus memang untuk yang laki-laki kebiasaannya di masjid-masjid itu kan habis tarawih. Katakanlah habis tarawih jam 10. Berarti kan habis jam 10 barulah tadarusan. Nah, tadarusan kan cukup sampai jam 12 malam. Setelah itu kan kita tidur. Nah, jangan sampai jam 2 kita tadarusan. Kan orang juga mau tidur juga. Maka tadarus sesuai dengan porsinya, jangan terlalu berlebihan. Nah, katakanlah buat settingan waktunya tadarus sampai jam 11 atau jam 12. Habis itu kita tidur. Jam 4 bangun untuk qiyamul lail, bangun untuk istighfar, sahur. Sehingga kalau ada waktu kita tidur 4 jam 5 jam di malam hari, habis subuh kan nggak ada alasan kita untuk tidur. Kenapa? Karena sudah cukup tidur. Tapi kalau tadarusannya sampai jam 2, sampai jam 3, kemudian kita jam 5 sahur, nah itu berat itu. Pasti badan minta istirahat. Maka bagi hak badan. Memang ini di antara satu hal yang perlu kita ingatkan untuk saya sendiri dan juga untuk siapa saja, bahwa semangat dalam kita beribadah itu juga perlu diiringi dengan kekuatan fisik. Ingat bahwa puasa kita 30 hari, bukan sehari 2 hari. Jangan sampai nanti kita porsir di awal. Akhirnya kita lemas, bahkan bisa kita sakit. Nah, sedangkan puasa kan wajib. Sedangkan yang amal-amalnya kan sunnah. Jangan gara-gara ngejar sunnah puasa harus tinggal gara-gara kita sakit. Jadi harus ada keseimbangan antara ibadah yang kita makan, kemudian kondisi fisik. Berarti jasmani juga harus jasmani juga harus. Karena kan kita beribadah kalau tanpa jasmani gimana caranya? Oke, Ustadz, kita itu kan untuk bagian fisik, Ustadz ya. Sekarang kita masuk di bagian spiritual, Ustadz. Nah, itu selama Ramadan kita menjaga kualitas ibadah kita. Contohnya kayak amalan sunnah apa aja gitu, Ustadz, yang bisa kita lakuin selama bulan Ramadan, Ustadz? Kalau kata Rasulullah Muhammad SAW,
tidak ada spesifik. Kata Nabi SAW, man taqarraba, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah, bi khislatin minan nawafili kaman adda faridatan fi masiwa. Siapa saja yang mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal sunat, tidak disebutkan apa, maka dia seperti melakukan satu kebajikan, satu kewajiban di bulan lain. Siapa yang waman taqarraba ilaihi bil faraidi, dengan hal-hal yang wajib, kaman ada sab'ina faridah fi masiwa, seperti orang yang melaksanakan 70 kewajiban di bulan lain. Jadi apa saja yang bisa kita lakukan. Nah, karena ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini kan misalnya yang diutamakan itu adalah kita berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Maka interaksi kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan harus lebih dibandingkan dengan di bulan lain. Misalnya kita mau merancang berapa kali khatam di bulan Ramadan. Ada di ini ya, dirancang. Iya, dirancang. Jadi jangan biarkan kita tuh ngalir aja, puasa hari pertama ngalir, puasa hari kedua berjalan gitu. Jangan. Kita harus buat planning harian. Apa yang harus kita capai di bulan Ramadan ini? Makanya dari sekarang persiapannya. Saya ingin sekali khatam di bulan Ramadan. Berarti dari bulan Sya'ban saya harus 1 hari 1 juz. Saya ingin merancang 1 bulan ini Ramadan 2 kali khatam. Berarti 1 hari 2 juz. Artinya semakin banyak target kita, berarti kan semakin banyak yang harus kita lakukan. Frekuensinya, kuantitasnya. Nah, ini kalau kita mau mengejar target jumlah khataman di bulan Ramadan. Misalnya kita mau, saya ingin bangun malam setiap malam. Ini selain tarawih. Saya ingin setiap malam tahajud. Dari jam 2 atau jam 3 sampai jam 4, 1 jam. Nah, berarti kan ini perlu disiapkan dari Sya'ban. Kita buat pemanasan. Sehingga nanti di bulan Ramadan kita tercapai target itu. Nah, ini kan 2 target. Misalnya target lain, saya ingin memberikan iftar setiap hari untuk fakir miskin. Nah, berarti kan kita siapkan dari sekarang anggarannya, biayanya, orang yang mau diberikan, dan apa menunya. Supaya nanti setiap hari kita sudah menjalankan action plan kita di bulan Sya'ban. Jangan begitu hari pertama baru mikir. Itu ngalir namanya. Ini kita merencanakannya di bulan Sya'ban. Langsung dibuat list. Dibuat list. Nah, ini kan bagian dari list-list amal sunat yang bisa kita tingkatkan di bulan Ramadan. Dan masing-masing kita punya amal sendiri yang kira-kira ingin dicapai di bulan Ramadan. Makanya dari sekarang kita masing-masing kita sudah membuat target tertentu, apa yang ingin saya capai di bulan Ramadan kali ini. Gitu. Berarti itulah yang banyak yang kita skip tuh, Ustaz. Berarti dari bulan Sya'ban kita nggak persiapin. Jadi kayak kita nunggu kapan nih tanggal 1. Ya udah tanggal 1 kita bulan Ramadan. Udah di situ semua ya. Iya, terkejut batin. Terkejut batin semua. Yang jualan semua mau di situ semua, enggak ada terkejut lahir, terkejut batin. Iya, Ustaz. Ini relate kali di ketua anak-anak muda sekarang, Ustaz. Kami ini. Relax boleh. Memang itu kan kita perlu relax aja. Tapi relax yang terplanning gitu. Planning ya, Ustaz. Oke, berarti harus di-planning, Ustaz. Oke, itu kan untuk persiapan secara spiritual dan ibadah, Ustaz ya. Dan fisik kita udah bahas juga tadi, Ustaz. Sekarang kita mau
bahas di bagian mental Ustadz. Mental. Nah ini kan gak cuma jasmani, mental juga harus siap nih untuk menjalani Ustadz. Nah cara menyiapkan diri agar kita tuh penuh keikhlasan ya, penuh kesabaran dalam menjalaninya tuh gimana Ustadz? Jangan terpaksa nih karena puasa, ya udahlah kepaksa harus taraweh atau kepaksa harus puasa, bukan karena niat kita ikhlas dari hati kita pengen niat ibadah gitu Ustadz. Ya, ini kan kembali kepada pemahaman awal. Ramadan ini apakah untuk kita atau untuk orang lain? Nah, kalau untuk kita, untuk kemaslahatan kita dan kemanfaatan kita, maka kita harus jadikan dia sebagai sarana perbaikan diri. Apa yang perlu kita perbaiki? Misalnya, saya orangnya emosional. Bagaimana caranya Ramadan 30 hari ini bisa mendidik saya untuk tidak emosional? Nah, itu kan cara kita mensikapi Ramadan. Saya misalnya orangnya pemarah. Gimana caranya Ramadan ini bisa mengurangi tensi marah saya pada hal-hal yang baik, tidak semuanya disikapi dengan marah. Artinya mental kita, emosional kita itu bisa kita perbaiki dengan ibadah Ramadan. Ibadah Ramadan. Jadi Ramadan ini sebagai sarana kita juga untuk memperbaiki dari segi semua Ustaz ya. Semua. Jasmani, mental, keikhlasan kita Ustaz ya. Misalnya kita suka pamer. Iya Ustaz. Ya kan? Suka dikit-dikit pingin didengar. Suka menampakkan ya apalah misalnya kan. Itu kan kalau dalam pandangan agama itu kan dianggap nggak ikhlas. Ya, walaupun dari sisi lain syiar untuk ngajak orang berbuat baik. Apapun itu kan tergantung pada niat. Niat kita tuh apa? Kalau niatnya syiar bagus. Kalau niatnya untuk ngajak orang berbuat baik bagus. Ini nggak bisa kita hukum karena mainnya di hati. Nanti atas niat kita itulah Allah akan balas. Tapi kalau kita ingin meningkatkan kadar ikhlas kita, puasalah caranya. Puasalah caranya. Bahwa kita meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan bicara yang kotor, meninggalkan melihat yang haram, meninggalkan mendengar yang enggak, itu bukan karena terpaksa, tapi karena kita berniat agar Allah perbaiki apa yang menjadi kekurangan kita. Makanya nanti ada tipe orang puasanya puasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Yang penting dia puasa. Masalah matanya puasa atau enggak, telinganya puasa atau enggak, itu urusan berikutnya. Yang penting dia lahiriahnya puasa. Jaga lapar. Jaga lapar. Kita kan nggak pingin hanya seperti itu. Kita perlu juga meningkatkan puasa. Puasa mata, puasa lidah, puasa telinga, puasa hati. Nah ini kan mental semua nih. Puasa hati berarti menjaga emosional, menjaga keikhlasan, menjaga berbaik sangka. Jadi ini yang terkait dengan perbaikan mental. Nah begitu juga dengan perbuatan kita, ucapan kita, tingkah laku kita kan kita jaga. Jadi puasa ini akan mendidik mental dan spiritual kita sesuai dengan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa dalam aspek lahiriah dan bertakwa dalam aspek batiniah.
Oke, Ustadz, tadi menarik Ustadz, ada yang di highlight Ustadz ya. Itu di bagian yang kayak kita niatnya syiar Ustadz. Jadi karena dia pernah baca di TikTok itu Ustadz ya. Jadi kata-katanya gini Ustadz, syiarkan kebaikan kamu, sebagaimana orang tuh nggak malu mensyiarkan kejahatan Ustadz. Itu tanggapan Ustadz gimana Ustadz? Kan tadi saya katakan innamal a'malu binniyat. Semua amal itu tergantung kepada niat. Nah, makanya tatkala kita nge-share atau buat sesuatu untuk kita sampaikan ke orang lain, biasakan kita itu niatnya apa? Nah, kalau niatnya baik silakan. Ya, kalau niatnya untuk syiar silakan. Kalau niatnya untuk berbagi kebaikan silakan. Nggak boleh kita tuduh dia itu ria, dia itu nggak ikhlas. Dari mana kita tahu dia itu ria nggak ikhlas? Kan di sini semua. At-taqwa hahuna kata Rasulullah. Takwa itu di sini, bukan di mulut, bukan di perbuatan. Takwa itu di sini. Nah itu teman-teman ya. Jadi jangan miskonsepsi lah antara kita syiar tuh. Sebenarnya boleh-boleh, tergantung niat kita aja. Kalau niat kita ria ya Allah juga kan maha tahu. Jadi kalau misalkan niat teman-teman memang untuk supaya orang lain mengikuti seharian teman-teman tuh nggak apa-apa. Nggak justru lebih baik Ustaz lah. Lebih baik. Untuk mengajak orang. Syiar. Oke. Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang membesarkan, mensyiarkan nilai-nilai agama Allah, fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya itu bagian daripada takwa hati. Nah, ini dalilnya. Ada dalilnya gitu. Lanjut aja. jangan merasa risih. Yang penting niatnya baik. Walaupun orang bilang itu nggak baik, itu urusan dia. Yang penting saya sama Allah baik niatnya. Itu yang penting ya. Oke Ustadz, kita udah bahas dari segi spiritual Ustadz, dari segi mental, jasmani, persiapannya udah semua. Nah, untuk secara keluarga Ustadz, cara kita menciptakan suasana kita bulan Ramadan tuh bersama keluarga tuh seperti apa Ustadz? Yang pertama, kalau tadi kan yang persiapan spiritual, persiapan mental, persiapan fisik, itu kan pribadi. Nah, karena kita berada di keluarga, maka apa yang tadi kita bahas secara pribadi itu juga kita syiarkan di keluarga. Nah, supaya nanti yang merasakan ini kan bukan hanya kita. Kita harus juga menularkannya, mensyiarkannya kepada keluarga. Masalah anggota keluarga ada yang mau ataupun enggak, itu kan urusan mereka. Kita hanya melakukan syiar. Satu. Yang kedua, tentunya ini kan ayah dan ibu menjadi pelopornya. Kalau ayah dan ibu berada terdepan, maka anggota keluarga akan ikut. Tapi kalau ayah dan ibunya terbelakang, ya maka anggota keluarga juga terbelakang. Jadi ini semuanya nanti dikomandoi oleh orang tua, ayah dan ibu, suami dan istri. Yang ketiga, ini suasananya akan terwujud dengan alami. Misalnya kita sahur bersama, buka bersama. Nah, ini juga perlu kita brand keluarga kita. Jangan nanti kita banyak iftar di luar dibandingkan dengan iftar dalam keluarga, ya kan? Atau sahur itu minimal, sahur minimal bersama keluarga. Kalau iftar mungkin karena kita ada kantor, ada teman, ada interaksi dengan grup apa-apa, nah itu bagian dari hablum minan nas. Tapi juga perlu diperhatikan ada hak keluarga. Silakan kita iftar di luar, tapi iftar di keluarga juga jangan ditinggalkan. Jadi ini sahur sama iftar itu kan secara alami
alami akan membuat suasana Ramadan dalam keluarga. Nah, ini baru sahur sama iftar. Kan nggak ada salahnya kalau kita juga buat tadarusan keluarga. Kenapa di masjid ada tadarusan? Hidupkan suasana masjid. Masjid. Kenapa nggak di rumah? Keluarga ya. Ya kan? Kita buat tadarusan keluarga. Kenapa misalnya di masjid ada program Qiyamul Lail? Kenapa nggak dalam keluarga ada Qiyamul Lail juga? Iya. Katakanlah misalnya kita laki-laki di masjid Qiyamul Lailnya. Yang perempuan, adik kita, kakak kita kan buat Qiyamul Lailnya di rumah. Jadi apa yang kita biasa buat atau yang kita lakukan itu juga di rumah tangga, di rumah kita lakukan. Berarti di rumah juga sebisa mungkin kita harus usahain lah hidup. Harus. Suasana di rumah, suasana di masjid, suasana di kantor. Rumah itulah sebenarnya yang paling penting. Betul, Ustaz. Nah ya teman-teman ya, jadi bukber di luar boleh, cuman kita tetap luangin waktu lah buat keluarga kita di rumah kan, karena pasti orang-orang tua tuh mikir juga Ustaz, kalau buka sama anak tuh kayak beda Ustaz. Apalagi kayak Ustaz Salman bilang, kayak kita buat tadarusan juga di rumah, atau yang kayak perempuan boleh sholat tarawih mungkin ya, itu bisa buat di rumah berjamaah sama keluarga tuh kayak rasa-rasanya rumah tuh kayak enak banget jalani itu. Ramadannya dapat vibes-nya Ustaz. Iya. Nah Ustaz, kan salah satu amal di ibadah puasa itu kan juga bersedekah Ustaz. Iya. Nah, tips dong Ustaz gimana cara berbagi atau bersedekah di bulan Ramadan tuh lebih maksimal Ustaz. Nah, ini menarik nih. Karena ini terkait dengan uang. Betul Ustaz. Kan bisa makanan juga Ustaz. Bagi-bagi jalan bukan? Karena sudah menjadi lumrah. Pengeluaran di bulan Ramadan meningkat. Betul, Ustaz. Dibandingkan dengan selain bulan Ramadan. Ada anggaran untuk buka puasa. Betul. Ya. Walaupun kita satu hari makan 2 kali, tapi anggaran untuk buka puasa itu seperti 2 kali. Betul, Ustaz. Aduh, kena nih. Kita makan kalau di hari biasa sarapan siang malam. Tapi anggaran untuk buka puasa itu seperti anggaran makan pagi sama makan malam. Nah, apalagi nanti makan bisa lebih. Apalagi nanti tidak cukup dengan nasi, nanti ada kolaknya, lagi, ada es campur lagi, macam-macam lah kan. Nah, pemanis lah. Jadi kita di bulan Sya'ban ini juga perlu memikirkan. Kalau tadi kan pengeluaran untuk perut, untuk apa yang kita makan, kita juga perlu merancang, memplanning pengeluaran untuk iftar, iftar ke orang lain. Nah, kalau tadi kan iftar di rumah, iftar untuk sedekah kepada fakir miskin atau kepada tetangga atau kepada anak yatim. Nah, berarti kan perlu perencanaan anggaran di bulan Sya'ban supaya kita di bulan Ramadan bisa mendapatkan juga pahala sedekah infak. Ya kan? Jadi puasa tapi infak juga jalan. Puasa sedekah untuk fakir miskin juga jalan. Nah, ini berarti ada plot anggaran untuk hablun minan nas. Itu nanti ini kan baru di awal-awal. Nanti kalau sudah mulai masuk 10 terakhir, udah berpikir baju lebaran, persiapan untuk hari raya. Nah, itu jadi ada 3 hal nih yang akan kita pikirkan. Ya, anggaran untuk buka puasa bersama di rumah. Yang kedua, anggaran untuk hablum minan nas. Nah, yang ketiga, anggaran untuk persiapan
Idul Fitri. Syawal. Dan itu puncaknya tuh. Puncaknya Ustaz. 20 ke atas udah lah Ustaz, toko-toko udah pada buka. Iya. Udah itu. Jadi tetap harus di manage ya financial plan ya Ustaz ya. Oke Ustaz, kan kita kan masuk di era digital ya Ustaz. Teknologi AI itu kan udah terus berkembang lah Ustaz ya. Itu gimana caranya Ustaz kita menggunakan teknologi itu efektif di bulan Ramadan Ustaz? Itu gimana caranya Ustaz? Ini kan teknologi digital ini kan bagaimana kita pakai. Istilahnya itu pisau itu mau kita pakai untuk apa? Betul Ustaz. Pisaunya kan halal. Ya, pisau halal. Tapi kalau kita gunakan untuk bunuh jadi haram. Kalau kita gunakan untuk motong mangga, motong semangka, motong daging, memang itu fungsinya dan itu halal saja. Tapi kalau dia digunakan untuk membunuh, untuk melukai orang, kan jadinya dosa. Jadi teknologi digital ini tergantung kita gunakan untuk apa. Maka kita ingin mendapatkan upaya maksimal di bulan Ramadan dengan cara menggunakan teknologi informasi. Teknologi digital. Kan bisa kita misalnya nih persiapan ilmu terkait dengan bulan puasa yang mengharamkan yang dilarang dalam puasa, yang disunnahkan apa saja, tipe-tipe puasa, takwa itu apa, apa sarananya, kemudian makna hakikinya apa. Nah itu kan bisa kita searching tuh di banyak platform Ustaz. Banyak platform. Dan itu kita maunya gimana? Tinggal ketik aja. Tinggal buka, dengar. Jadi di bulan Ramadan ini kalau selama ini atau selama Sya'ban atau selama Rajab itu platform itu kita gunakan untuk mungkin untuk yang sifatnya duniawi. Nah, untuk yang Ramadan ini semua platform media sosial itu kita gunakan untuk mendukung program tadi kita dari fisiknya, ibadahnya, mentalnya, kemudian hartanya, semua yang kita inginkan. Semua platform media sosial itu kita gunakan untuk mendukung rencana kita di bulan Ramadan. Bisa dengan kayak share activities selama Ramadan soalnya. Yang baik-baik kan itulah kita gunain Instagramnya, TikTok kita sama puasa tuh. Cuma tetap niatnya Ustaz. Niatnya kembali lagi. Niatnya untuk apa? Betul. Itu hati-hati teman-teman. Pisau bermata dua. Oke Ustaz, sekarang kita masuk ke fase Q&A Ustaz. Baik. Sesi Q&A. Boleh. Nah Ustaz, ini ada yang nanya nih Ustaz ya. Dari Instagram Ustaz. Ustaz, apakah mendapat dosa jika meninggalkan sholat tarawih karena hukumnya tidak wajib? Karena hukum dasarnya adalah sunat, dikerjakan berpahala dan enggak dikerjakan tidak berdosa, maka orang yang tidak tarawih tidak berdosa. Kenapa? Karena hukumnya sunat. Hanya ini kan kepatutan. Betul. Kepatutan dan sebaiknya. Karena Ramadan ini kan bulan di mana kita memperbanyak amal soleh. Ada sarana tarawih. Yang kita cuman datang saja. Datang saja, diri saja, ikut apa kata imam. Kalau memang nggak suka imam yang bacanya panjang-panjang, cari masjid-masjid yang bacanya pendek-pendek. Nah, kan ada tuh masjid-masjid tertentu yang setengah jam selesai. Ya udah, yang penting tarawih. Nah, jangan sampai ini tarawih ini nggak ada di bulan lain. Setahun sekali. Setahun sekali.
Masa udah setahun sekali kita nggak salat taraweh? Iya, memang dia ibadah sunnah. Tapi cobalah ini jadi kenangan kita. Iya, kenangan kita di bulan Ramadan bahwa kita tidak pernah tinggal taraweh. Walaupun cari sholat yang paling singkat tarawehnya. Betul. Yang penting jangan sampai nggak ada taraweh. Ya, ya teman-teman ya, siapa nih yang suka cari masjid cepat nih. Masalahnya Ustaz udah kita kan sholatnya enak juga Ustaz. Musim-musim sekarang udah sekarang proper. Gini, iya. Pilihannya kan banyak. Mau pilih rakaat 8-20, kan bisa lihat masjid mana. Oh saya malas sekali 20 tuh, lama kali. Udah saya ambil yang 8 misalnya, kan bisa. Yang 8 pun kan ada yang lama, ada yang cepat. Cari yang cepat, kan bisa. Jadi masjid di Banda Aceh nih, yang puluhan ini, tinggal pilih mana yang suka. Saking banyaknya, saking banyaknya. Masa sudah saking banyaknya, variasinya banyak. Ada 20, ada 8, ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Enggak juga taraweh. Enggak taraweh. Ya. Gimana gitu? Katanya mau terbaik nih bulan Ramadan. Katanya mau jadi orang bertakwa. Gimana caranya? Gimana? Ramadannya udahlah cari yang cepet, tapi masih skip lagi. Nah, jangan ada skip taraweh lah. Iya, cari cepat nggak apa-apa ya. Iya, cari cepat. Oke, next. Ada pertanyaan kedua nih, Ustaz. Bentar, Ustaz ya. Apakah setan benar-benar dibelenggu saat Ramadan tiba, Ustaz? Siapa nih nanya nih? Jadi memang teks hadisnya, idza jaa Ramadan, kalau datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu neraka. Wasudifatil syayatin, dan syaitan itu dibelenggu. Ya. Nah ini kan pertanyaannya, apakah benar syaitan itu dibelenggu di bulan Ramadan? Kalau secara teks hadisnya nih ya, itu menyatakan bahwa dia dibelenggu, syaitan dibelenggu. Cuman bagaimana dibelenggunya, apakah pakai rantai ataukah pakai apa, itu kita nggak tahu. Nah, itu secara tekstual. Tapi ini para ulama hadis melihatnya dalam makna kiasan. Maknanya bahwa setan itu di bulan Ramadan tidak leluasa menggoda manusia. Tidak seperti di bulan Syawal, di bulan Sya'ban atau di bulan lain selain Ramadan. Kenapa? Karena suasana bulannya, suasana orangnya, suasana amalnya, lahir batin mendukung untuk terjadinya perlombaan amal soleh. Dan itu suasana tidak ada di bulan lain. Betul. Sehingga bahasa kiasannya, setan itu tidak leluasa menggoda dan merayu manusia sebagaimana dia leluasa mengganggu manusia di bulan lain. Itu. Yang kedua, bahwa makna kiasan lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada manusia. Inilah melalui lisan Rasulullah SAW bahwasanya ini syaitan dibelenggu. Ini kesempatan kalian wahai manusia, bahwa syaitan itu dibelenggu. Maka jangan ada lagi berpangku tangan, duduk-duduk. Sehingga beramallah kalian secara maksimal. Kenapa? Karena syaitan dibelenggu. Dan kalian secara suasana, secara kondisi mendukung hal seperti itu. Kalau kita di bulan lain kan nggak mendukung, ya kan? Puasa, ya puasanya masing-masing. Tapi kalau di bulan puasa Ramadan, puasa rame-rame, tarawih rame-rame, tadarus rame-rame. Coba sekarang kalau kita di bulan Sya'ban tadarus di masjid, kan beda suasana, beda suasananya. Iya. Vibes-nya beda, soalnya. Vibes-nya jadi taste itu beda tuh, sehingga
Dengan suasana seperti itu, setan tidak leluasa menggoda dan merayu manusia. Sehingga ini digunakanlah semaksimal mungkin oleh kaum muslimin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya teman-teman ya. Kalau misalkan secara tekstual memang setan dibelenggu. Cuman secara kiasannya Ustaz ya. Secara kiasannya setan tuh nggak leluasa untuk menggoda. Karena apa? Itu seperti Ustadz Salman bilang tadi, kita kebawa dengan suasana orang-orangnya. Suasana Ramadan tuh berbeda dari suasana bulan-bulan yang lain gitu Ustadz ya. Jadi kadang kita kayak ngerasa ketika bulan-bulan lain itu kita ngerasa gampang banget ngelakuin kesalahan. Cuman kok di bulan Ramadan kayak ada rasa, aduh kok ini bulan Ramadan gak enak lah. Tapi bulan Ramadan janganlah kayak gitu. Pasti kita ketahan Ustaz. Seburuk-buruk kita pasti ketahan itu Ustaz. Kan kadang-kadang kita lihat saudara kita ada yang nggak puasa. Kan kalau kita benturkan dengan hadis tadi, setan dibelenggu. Ini kenapa ada saudara kita nggak puasa? Berarti dia setan. Kan? Ini ada orang puasa, tapi dia tidak jaga mulut. Dia cuman lapar dan dahaga. Ucapannya kotor, caci maki. Ini kan bukan tipenya orang puasa. Berarti dia setan tidak leluasa dalam menggoda dia puasa, tapi leluasa dalam ucapannya. Ya, begitu. Jadi jangan dipahami setan itu tidak bisa menggoda. Buktinya banyak. Ya, seperti tadi. Betul. Ada orang nggak tarawih. Betul. Godaan beli baju. Godaan beli baju. Tarawih belum. Oke Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Nah, ini dari awalnya udah salah Ustaz, berpacaran Ustaz. Iya. Jika berpacaran, apakah harus putus dulu dan lanjut lagi ketika lebaran? Jadi habis makan lontong udah langsung lanjut lagi Ustaz. Lanjut lagi. Kacau nih. Gimana Ustaz? Jadi kita beribadah itu bukan hanya di bulan Ramadan. Habis Ramadan kita bebas. Balik lagi. Itu persepsi yang perlu kita luruskan. Kita baca Quran bukan hanya di bulan Ramadan. Kita bangun malam bukan hanya di bulan Ramadan. Kita puasa bukan hanya di bulan Ramadan. Ramadan ini hanya untuk semacam training lah, training atau cas bateri kita. Sarana berarti sarana. Sesungguhnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu kan setiap hari. Bukan hanya di bulan Ramadan saja. Cuman Ramadan ini adalah training kita untuk meningkatkan diri. Nah, seperti pacaran, pacaran sebelum Ramadan dan setelah Ramadan atau dalam Ramadan memang nggak boleh. Nggak boleh. Dasarnya udah nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kesannya kan berarti kalau Ramadan udahlah kita berhenti dulu. Nanti abis Ramadan kita main lagi. Putusin dulu ya. Putusin udah. Ini kita Ramadan beribadah. So udahlah jangan pikir-pikir pacaran dulu lah. Nggak bagus tadi kan. Atau pacaran pas Ramadan putus, pas Syawal kawin. Itu solusi. Itu oke. Kalau tapi maharnya belum ada. Siapkan mahar dari Sya'ban Ramadan. Oke, kita lanjut ya pertanyaannya. Apakah benar jika IRT mencicipi makanan berbuka hanya di ujung lidah tidak membatalkan puasa? Nah, ini Ustaz ke ibu-ibu biasa Ustaz. Memang yang membatalkan puasa itu ketika dia sampai ke usus besar. Kalau untuk mencicipi di lidah, apalagi untuk ibu-ibu yang lagi masak, maka itu diperbolehkan hanya untuk mencicipi saja. Mencicipi saja. Nah, bukan untuk menikmati, bukan sampai ke tenggorokan. Yang namanya mencicipi kan lidah. Ya udah sampai di situ aja.
Jangan sampai dinikmati sampai ke dalam usus besar. Maka kalau kita laki-laki kan tidak mencicipi karena memang nggak masak kan ibu-ibu gitu. Jadi bisa jangan sampai melewati usus besar atau sampai dalam perut. Oke Ustaz, berarti boleh tapi sekedar mencicipi aja Ustaz. Sekedar mencicipi. Jangan malah menyalahgunakan untuk ngerasa menikmati. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Ustaz, karena mengingat waktu juga Ustaz ya. Saya pernah ditertawakan dan dikatakan lebay karena menyusun plan Ramadan. Aduh. Biarkan mereka menertawakan. Iya. Kita sibuk dengan plan sendiri. Iya, karena dia tidak bisa bantu apa yang kita kerjakan. Sebagaimana kita juga tidak bisa mengerjakan apa yang dia rencanakan. Karena masing-masing kita kan punya rencana sendiri. Betul, Ustaz. Maka sibuklah dengan planning sendiri, rencana sendiri, dan juga nanti yang merasakan kita sendiri. Dan yang mempertanggungjawabkannya juga kita sendiri. Jadi kalau dia ditertawakan dibilang lebay ya biarkan saja. Iya, malah kalau bisa dia bisa ikut kita. Iya, soalnya itulah teman-teman ya, kadang setiap kita melakukan kebaikan, apalagi di zaman sekarang tuh pasti bawaannya ada aja, pasti omongan orang tuh pasti ada aja teman-teman. Jadi kalau misalkan yang memang sesuatu pendapat yang nggak membangun ya jangan didengar gitu, ya nggak membangun kita. Dan jangan membuat kita patah semangat. Iya, jangan patah semangat, tetap semangat terus. Kan tadi lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, betul. Kalau li kawan atau li besti, kan li kan karena. Iya, karena. Kalau karena kawan, karena besti, karena grup, karena ini, karena itu, berarti kan kita bukan karena Allah. Betul. Berarti niat kita perlu kita perbaiki. Kalau kita punya planning lillahi ta'ala, ya udah. Salah. Oke. Alhamdulillah Ustadz, kita udah selesai ya di sesi podcast kita Ustadz ya. Iya. Kira kita udah di ujung acara kita. Terima kasih juga buat Four Corners yang udah dengerin ini ya, kita diskusi. Karena ya ini kita menyambut bulan Ramadan, harus dibekali oleh ilmu pengetahuan teman-teman ya. Nah, dan kita menariknya di podcast perdana kita disponsori oleh Circle Coffee Banda Aceh Ustaz. Alhamdulillah Ustaz ya. Dan ya untuk terakhir kali ya, kalau ada salah kata baik dari Dio pribadi sama dari Ustadz Salman, kita mohon maaf lah. Maaf lahir batin. Iya, maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Dan saya Dio Alkindi izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.